Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismir Hashim. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan kelas 1B. Pada video ini saya mempresentasikan tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada materi bab 4, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama yaitu tingkat insan kamil, yaitu mereka mengimani Tuhan dengan penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan dan menyembah Tuhan yang disaksikannya. Lalu yang kedua, manusia beragama pada umumnya, yaitu mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama Tuhannya. Abdul Karim Al-Jil membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi dalam dirinya. Lalu yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki tingkat ini telah meningkat daripada pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Lalu yang ketiga, tingkat terakhir atau tingkat al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dan rahasia dari penciptaan takdir. B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah, kalian berumah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan, "Kami telah berislam." Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Menggali sumber teologis historis dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Masalah keimanan adalah masalah yang fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru, karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Iman dalam Islam sudah tertera dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Jika sudah memahami makna iman dengan baik, maka akan lebih mudah untuk memahami makna ihsan. D. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Untuk mencapai insan kamil, ada 7 tangga nafsu yang harus dilewati. Yang pertama, nafsu amarrah, dengan ciri-ciri sombong, iri, dengki, dendam, serakah, suka marah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, nafsu lawamah, dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka memuji diri, pamer, dusta, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, nafsu mulhimah, dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana, menerima padanya, belas kasih, lemah lembut, dan lain-lain. Lalu yang keempat, nafsu mutmainnah, dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mencuri nikmat dengan memperbanyak amal, dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada nafsu rodiyah, dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, menepati janji, dan lain-lain. Lalu yang keenam, nafsu mardiyah, dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa, senang mengajak serta memberikan penerangan kepada rohnya makhluk. Lalu yang ketujuh, nafsu kamilah, dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin,
ainul yakin, dan hakku yakin. Orang yang sudah mencapai tangga nafsu tertinggi, maka akan terang benderang sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya. Lalu metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi atau kaum yang lurus, bukan menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Rangkuman tentang bagaimana mencapai insan kamil. Start awal untuk menjadi insan kamil, kita harus mencapai tingkatan nafsu mutmainnah. Setelah itu, Tuhan sendiri yang akan menaikkan kita ke tangga nafsu yang lebih tinggi hingga mencapai nafsu kamilah. Maka untuk mencapai martabat insan kamil, keimanan kita harus benar dan kokoh. Dan keimanan kita tidak hanya sekedar percaya, tapi harus mencapai tingkat yakin. Kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia: raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur itu harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun perbuatan baik, sekaligus mengikis karakter-karakter yang buruk, seperti sombong, bangga diri, iri dengki, dendam, dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.